pembahasan yang pertama yaitu join product and buy product. Pengertian join and buy product adalah sampingan atau yang dikenal dengan buy product merupakan produk dengan nilai total relatif kecil dan hasilkan secara simultan atau bersama dengan produk lain. Yang selanjutnya, cara perusahaan mengelola dan memastikan join product and buy product secara efektif. Yang pertama, mengelola biaya produk, dan yang kedua, strategi pemasaran yang terintegrasi. Next, selanjutnya materi terakhir, pembedaan karakteristik dan pembedaan join product and buy product. Yang pertama, karakteristik join product and buy product. Kemudian yang kedua, pembedaan antara join product and buy product. Pengertian use and team. Use and team merupakan tepat waktu yang berfokus pada pengembangan biaya dengan mengurangi atau menyediakan persediaan. Kemudian karakteristik use and team. Yang pertama ada perspektif jangka panjang, yang kedua pembelian otomatis, dan yang ketiga hubungan yang kuat, yang keempat perbaikan konstan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan use and team. Yang pertama ada kelebihan use and team dan yang kedua kekurangan use and team atau JIT. Selanjutnya materi berikutnya yaitu material controlling. Pengertian material controlling atau pengendalian persediaan adalah suatu aktivitas yang menetapkan besarnya persediaan perusahaan yang memperhatikan persediaan antara besarnya persediaan yang disiapkan. Selanjutnya materi berikutnya yaitu fungsi material controlling. Di dalam fungsi material controlling ada 3 poin. Yang pertama itu ada fungsi doping, yang kedua ada fungsi economic dan costing, dan yang ketiga maupun yang terakhir fungsi antisipasi. Next, selanjutnya metode material controlling. Material controlling ada 4. Pertama ada material requirement planning atau MRP. Yang kedua ada economic order quantity atau disebut dengan EOQ. Kemudian yang ketiga ada ABC analysis dan terakhir video preset in atau effect code. Selanjutnya materi berikutnya yaitu labor controlling. Labor controlling adalah proses pengendalian dan pengelolaan tenaga kerja dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan penggunaan tenaga kerja dilakukan secara efisien dan efektif. Next, selanjutnya produktivitas dan biaya tenaga kerja. Di dalam perencanaan produktivitas ada 5 metode. Yang pertama, metode pengukuran produktivitas. Yang kedua, metode output atau output ratio. Yang ketiga, metode standar waktu. Dan yang kelima, metode Six Sigma. Next, selanjutnya rencana pemberian insentif. Jenis-jenis rencana pemberian insentif itu ada 4. Yang pertama, rencana unit kerja langsung. Yang kedua, rencana bonus 100%. Dan yang ketiga, rencana bonus kelompok. Kemudian yang keempat, rencana bonus insentif organisasi. Materi selanjutnya yaitu factory overhead controlling. Pengertian pengendalian overhead pabrik. Pengendalian biaya overhead pabrik merupakan salah satu bagian dari langkah-langkah yang dilakukan internal dalam usaha peningkatan efisiensi dan produksi. Next, pengelolaan biaya overhead. Pengelolaan overhead ada 2 cara, yaitu yang pertama pengelolaan overhead pabrik menurut sifatnya, yang kedua pengelolaan biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Selanjutnya metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, flat wheel atau ratel. Tunggal perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik. Untuk membedakan biaya overhead merupakan prosesnya dari awal produk sampai akhir. Kemudian yang kedua, activity atau ratel. Tarif aktivitas setiap perusahaan mendapatkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produksinya. Materi selanjutnya yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Overhead pabrik adalah biaya yang dilakukan perusahaan, tapi tidak berhubungan langsung proses produksi di bisnis tersebut. Next, materi selanjutnya fungsi biaya overhead pabrik. Yang pertama itu dasar estimasi anggaran tiap divisi. Dan yang kedua pengontrolan pengeluaran biaya non-produk. Dan yang ketiga sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Dan yang keempat atau yang terakhir mengurangi biaya overhead yang tidak diperkenalkan. Selanjutnya materi berikutnya yaitu penetapan sistem biaya dan analisis varian. Jadi
pengertian penetapan sistem biaya standar itu. Jadi pengertiannya itu, penetapan sistem biaya standar itu dapat diartikan sebagai ukuran dalam satuan rupiah, atau yang didapat sebagai patokan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Next, materi selanjutnya yaitu komponen biaya dan jenis-jenis analisis varian. Yang pertama ada komponen biaya standar, dan yang kedua biaya bahan baku. Yang ketiga biaya tenaga kerja langsung standar. Next, berikutnya jenis-jenis analisis varian dalam overhead pabrik. Yang pertama varian biaya atau harga, price varian. Yang kedua varian volume kuantitas. Next, materi terakhir yaitu jenis-jenis varian dalam analisis. Di dalam jenis-jenis varian dalam analisis itu ada 5 poin. Yang pertama varian bahan baku, yang kedua varian kuantitas bahan baku, yang ketiga varian harga bahan baku, dan yang keempat varian tarif upah, dan yang terakhir varian efisiensi jam kerja. Materi selanjutnya analisis biaya pemasaran. Pengertian biaya pemasaran, biaya perusahaan mencakup semua pengeluaran perusahaan untuk permintaan terhadap produk atau jasa, termaksud pengeluaran untuk ikatan promosi, penjualan maupun pemasaran digital. Next, berikutnya metode yang digunakan dalam analisis biaya pemasaran. Yang pertama, cost sales ratio. Yang kedua, return on marketing investment atau disebut dengan RMI. Dan yang ketiga, activity based costing atau disebut dengan ABC. Next, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pemasaran. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak muncul dalam ruang manapun. Faktor yang mempengaruhi jumlah dan distribusi. Faktor yang mempengaruhi jumlah dan distribusi biaya tersebut.